Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita tiba di Sabat ketiga di bulan Oktober, hari ke-17. Masih dalam tema bagaimana mengalami terobosan karakter. Dan khusus di hari ini kita belajar bagaimana mengatakan cukup kepada segala keinginan. Tak dapat dipungkiri bahwa setiap hari kita diperhadapkan pada apakah ini kebutuhan atau keinginan. Seluruh pengelolaan keuangan kita harusnya bisa semakin dipertegas. Apakah ini keinginan ataukah ini kebutuhan. Ibrani 13 ayat 5, Paulus atau penulis Ibrani ingin gerejanya sadar bahwa kita harus belajar mengatakan cukup. Ya, kita harus mencukupkan diri dengan segala yang ada. Artinya jelas. Ibrani 13 ayat 5 mengarahkan gereja untuk tidak digerakkan oleh keinginan, tetapi oleh karena kebutuhan. Nah, ini kan sesuatu yang bagi saya wow banget, kelihatannya sederhana, tapi aplikasinya, penerapannya termasuk dalam skala yang sangat sulit. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengatakan cukup atau tidak kepada setiap keinginan? Saya punya beberapa tips. Yang pertama, kita harus bisa mengendalikan keinginan mata. 1 Yohanes 2 pada ayat 15, 16, dan 17, keinginan mata adalah salah satu dari 3 hal besar yang iblis coba hancurkan gereja. Salah satu terbesar adalah keinginan mata. Ini sangat-sangat wajar sekali. Apa yang kita lihat pasti bisa mendatangkan keinginan. Jadi kalau kita bisa menekan keinginan mata kita, pasti kita akan bisa berkata cukup terhadap segala yang ada di sekitar kita. Tapi kalau kita tidak membelajarkan mata kita, maka yang terjadi adalah begitu mata melihat sesuatu, lalu dikirimkan kepada pikiran mengolahnya, dan akhirnya kita harus terjebak lagi pada keinginan. Sebenarnya minggu lalu atau 2 minggu lalu saya sudah berkata kepada Bapak Ibu, kekurangan atau kelebihan lebih banyak disebabkan bukan karena penghasilan kecil atau penghasilan banyak. Lebih banyak itu disebabkan karena ketidakmampuan untuk mengelola mana kebutuhan dan mana keinginan. Akhirnya selalu saja ada pos-pos tambahan yang pada akhirnya membuat kita tidak pernah bisa cukup, atau bisa kita punya pos cadangan pada akhirnya, dan pada akhirnya kita selalu kurang. Tips kedua, bagaimana supaya kita bisa berkata cukup kepada segala keinginan, adalah kita harus sadar bahwa berhutang itu sangat tidak enak. Sangat tidak enak. Bapak Ibu baca kitab Amsal, Salomo membentangkan dengan jelas bagaimana orang yang berhutang pada akhirnya kita kelihatan tidak ada harga kepada yang memberikan hutang kepada kita. Itu konsekuensinya. Jadi mari Bapak Ibu semua sadar bahwa berhutang itu gak enak. Yang berhutang resmi aja, contoh di koperasi, di pegadaian, di bank, itu aja gak enak. Apalagi Bapak Ibu bersentuhan dengan rentenir. Nah, saya bingung, begitu banyak orang Kristen terjebak di rentenir. Pinjam 1, kembalikan 2. Nah, Bapak Ibu, inilah yang membuat kita gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Aja banyak pegawai hari ini seperti orang yang gak punya kerja. Sebab apa? Kredit A belum selesai, istilah kredit lambung lagi, tindis lagi. Akhirnya gaji 4-5 juta gak kelihatan. Sebab apa? Habis untuk membayar. Udah gitu ngambil waktu yang panjang, 10 tahun, 15 tahun. Nah, saudara lihat ini, keinginan selalu menciptakan hal yang gak enak pada kita. Nah, taruh Bapak Ibu, berhutang itu awalnya aja kelihatan enak, tapi setelah membayar itu jauh lebih sulit. Jadi taruh dulu kesadaran ini, gak ada yang enak di berhutang. Itu tips kedua. Dan tips yang terakhir adalah perbanyak ucapan syukur. Saudara, semua keinginan dapat kita taklukkan kalau kita belajar bersyukur. Bersyukur aja, biarin aja orang mau pakai HP mahal. Yang penting kita bisa berkomunikasi, bisa chat,
bisa WA, bisa telepon. Kenapa kita harus memaksakan diri? Yang penting bisa duduk, kursi sofaku masih bagus, sekalipun kiri kanan sudah ganti sofa yang baru. Kok kemampuanku masih belum cukup membeli sofa baru, kenapa harus pergi kredit? Nah inilah yang selalu membuat kita jatuh bangun. Sebab apa? Tidak bisa bersyukur dengan yang ada. Selalu ingin lebih. Selalu ingin lebih. Padahal sebenarnya kalau kita syukuri yang ada masih lebih daripada cukup. Jadi mari Bapak Ibu perbanyak syukurmu. Hanya orang bersyukur yang selalu bisa berkata tidak kepada keinginan. Karena itu saya sangat percaya bahwa ketidakmampuan mengucap syukurlah yang membuka pintu lebar-lebar keinginan. Dan dengar, orang yang diatur oleh keinginan takkan pernah puas dalam hidupnya. Gaji 1 juta dengan 100 juta tetap gak pernah cukup. Tuhan menolong. Renungan dan pelajaran ini membawa Bapak Ibu untuk semakin sadar bahwa hidup yang dikendalikan oleh keinginan akan membawa hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Bapa di sorga, berkati umat-Mu, kiranya sharing ringan ini membuat kami sadar bahwa hidup ini harus dijalani dengan mengucap syukur, sehingga kami bisa menikmati setiap berkat Allah tanpa harus kami menjadi budak dari keinginan kami. Diberkatilah umat-Mu dalam nama Yesus. Amin.